mencermati bagaimana pembentukan koalisi kemarin, ada the invisible hand. Ada the invisible hand yang bermain di situ. Tangannya siapa, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Jangankan di koalisi, apa yang terjadi di Golkar kemarin adalah sebuah fakta dalam bahasa Jermannya di kampung saya, itu cetawelo-welo. Ini teman-teman umur di bawah 30 udah jadi legislator. Kemarin dilantik. Dari politisi yang kemarin diangkat, itu ada sekitar 87 orang, that's something, 87 itu something, yang umurnya di bawah 40 tahun, dan 57 dari 80 tadi itu, yang rasa-rasanya terkonek secara kuat dengan basis kekuatan politik dinasti dan juga jaringan oligarki lokal. Bagaimana di level nasional? Dulu Bung Karno itu mengatakan, beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Pak Jokowi sudah menyumbang 3. Ada Mas Kaisang, ada Mas Gibran, ada Mas Bobi. Terkait dengan konteks evaluasi secara politik, saya pikir semuanya sudah paham. Karena bagian dari aktor politik dan menyaksikan secara langsung bagaimana dinamika politik kemarin berlangsung. Paparan silahkan di-on-kan. Secara umum, saya pribadi menjadi bagian dari kelompok yang cukup optimis. Dulu, I was there. Saya menjadi bagian dari yang memberikan dukungan secara penuh kepada Pak Jokowi. Saya percaya kepada kepemimpinan Pak Jokowi. Sehingga ketika saya waktu itu masih berkuliah di Queensland, di Australia, saya menjadi bagian dari yang ikut deklarasi di fase-fase awal Pak Jokowi deklarasikan. Yang waktu itu narasinya luar biasa, menggunakan narasi politik identitas, dibentur-benturkan dan sebagainya. Oleh karena itu tidak menjadi wajar bagi majalah Time, one of the best magazine in the world, memberikan judul besar, A New Hope, harapan baru. Di ujung 10 tahun, 1 dekade pemerintahan Pak Jokowi, bicara tentang konteks rekonsolidasi demokrasi, apakah beliau masih merepresentasikan sebagai a new hope, or the face of the hopeless of democratic reconciliation? Saya tidak ingin mendrive karena tampaknya di sini sudah ada faksi-faksinya, ada faksi optimis, ada faksi pesimis. Tidak perlu kemudian kita gelitik satu sama lain, yang terpenting kita rukun, kita tetap menjadi satu dan kita bagaimana menatap masa depan. Next. Nah, di dalam konteks ini saya mengamini apa yang disampaikan oleh Prof. Didin, juga Mbak Bibip tadi. Sejak awal ada kecenderungan yang dipercayai oleh Presiden Jokowi, mazhabnya sama, mirip dengan apa yang dulu dilakukan oleh mafia Berkeley atau teman-teman dari Berkeley School of Economy, let's say, yang mempercayai tentang konsep stability based development. Tradisi itu diperkuat oleh kelompok-kelompok pemikir neoliberal, termasuk dalam konteks political science adalah Huntington, yang mempercayai bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan bisa diciptakan ketika muncul stabilitas, baik politik, keamanan, dan juga ya secara umum dalam konteks sebuah negara. Hal itu kemudian digunakan oleh Presiden Soeharto, dan di fase awal 1980-an dianggap mampu menghadirkan sebuah gelembung kekuatan ekonomi, sehingga Indonesia waktu itu dianggap menjadi little tiger of Asia. Meskipun tadi disampaikan juga oleh Pak Edi, prediksi little tiger itu tidak terjadi. Mengingatkan saya pada sebuah lagu yang sering dinyanyikan oleh teman-teman TNI, macane dadi kucing, macane dadi kucing, itu bukan sebagai sebuah sindiran, tetapi bagian dari refleksi kita. What's wrong? Mengapa? Karena di dalam proses pemerintahan, dalam konteks politik pemerintahan, stability based development itu seringkali kemudian dijadikan sebagai alat legitimasi untuk menghancurkan pilar-pilar transparansi dan akuntabilitas demi menghadirkan stabilitas. Pertumbuhan ekonomi muncul,
Signifikan, to some extent lumayan dibanding negara-negara yang lain. Tetapi ketika kemudian sebuah proses pemerintahan tidak mendapatkan pengawasan memadai, tidak memiliki prinsip akuntabilitas dan juga transparansi yang memadai, kalau dalam bahasa Prof. Didin itu fangtadirus sa'ah gitu. Tinggal menunggu waktu. Waktu dalam konteks yang hati-hati, ini warning, ini early warning system. Oleh karena itu kalau ada gium power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, itu bukan jargon. Itu adalah rumus, itu rumus dasar. Tetapi kemudian kita memaknai itu, atau dalam konteks struktur kekuasaan secara umum, menganggap itu sebagai sebuah jargon biasa, tapi faktanya, itulah yang terjadi. Nah, dari situasi di era Orde Baru, kita kontekstualisasikan di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Secara umum, di fase awal Pak Jokowi memberikan harapan yang cukup memadai, cukup baik. Pada fase itu muncul sebuah upaya untuk menghadirkan, konteksnya adalah economic reform. Kita masih ingat ada agenda reformasi ekonomi jilid 1, 2, 3, sampai 6, dan lain sebagainya. Dan insentifnya juga cukup memadai. Kemudian perbaikan investment climate, iklim investasi dilakukan. Waktu itu di fase Pak SBY ada pengenalan PTSP, itu terkait dengan licensing, satu pintu. Kemudian di fase transisi itu di take over oleh Pak Jokowi, diperkenalkan OSS, Online Single Submission. Saya waktu itu melakukan riset, diminta oleh USAID, saya waktu itu masih di LSI, riset itu hasilnya cukup unik, bahwa sebagai sebuah jargon, waktu itu masih ingat betul, Pak Luhut menjadi bagian yang terdepan itu, mempromosikan OSS itu. Pertanyaannya kemudian seberapa efektif per hari ini? Dalam konteks licensing yang dianggap menjadi bagian dari yang terdepan dalam investment climate, sebagai sebuah gimmick, iya bagus. Tetapi kemudian dalam pelaksanaannya Pak, ada banyak sekali catatan. Itu di fase awal, mohon izin Pak Edi, karena Pak Edi tadi fokus juga di konteks ekonomi. Temuan yang kita lakukan, waktu itu kita lakukan survei nasional, kita lakukan survei di tingkat 5 provinsi, karena diminta oleh USAID untuk pendalaman di 5 provinsi, materinya dulu kita share di KSP, kemudian kita lakukan in-depth interview, kita lakukan FGD, hampir semua pendekatan metodologis dalam konteks riset kita lakukan. Faktanya, kalau sudah di-online kan itu, submit dokumen online, tetap itu Pak, di bawah Pak. Kalau pengusaha datang, itu alasannya macam-macam. Online-nya nggak jalan Pak, internetnya tidak jalan Pak. Sudah di-upload pun, tetap diminta verifikasi dokumen hardware-nya, dokumen aslinya. Alhasil apa? Face-to-face negotiation tetap terjadi. Dalam konteks reformasi birokrasi, dalam konteks perbaikan investment climate, ikhtiarnya ada, niatnya ada, eksekusinya bainas sama'i wal sumurbur, gitu. Antara langit dan bukan bumi, tetapi sumur yang masih masuk ke bawah itu. Artinya bahwa sebagai spirit baik, tetapi dalam konteks pelaksanaan yang terjadi apa? Terjadi proses rekonsolidasi, kekuatan-kekuatan oligarki lokal yang kemudian per hari ini semakin terkonsolidasi. Dan kalau misal kita cermati, saya semalam diskusi di studio salah satu televisi bareng dengan politisi-politisi muda Pak. Ini teman-teman umur di bawah 30 udah jadi legislator, kemarin dilantik. Saya jadi mikir, jangan-jangan saya ini cuma omon-omon aja. Ini loh real ini. Sepertinya masih imut-imut Pak. Tapi kita akan hidup di bawah keputusan-keputusan mereka. Dan kalau misal kita merujuk pada data yang disampaikan oleh teman-teman, dari politisi yang kemarin diangkat, itu ada sekitar 87 orang, that's something, 87 itu something, yang umurnya di bawah 40 tahun,
Dan 57 dari 80 tadi itu yang rasa-rasanya terkonek secara kuat dengan basis kekuatan politik dinasti dan juga jaringan oligarki lokal. Jadi kalau misal kita refleksi dalam konteks politik, kita bicara di level lokal, itulah faktanya. Kemudian bagaimana di level nasional? Semalam saya sampaikan kepada salah satu hostnya, dulu Bung Karno itu mengatakan, beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Pak Jokowi sudah menyumbang 3. Selanjutnya terserah Mbak Bibip dan Prof. Didin. Ada Mas Kaisang, ada Mas Gibran, ada Mas Bobi. Jangan diketawakan loh, ini ketawa jangan negatif, ini ada positifnya juga. Timbangannya negatifnya apa ya? Wallahu alam, terserah lah. Saya cuma menyampaikan, Pak Jokowi sudah menyumbang 3. Barangkali akan ada yang menyumbang lagi ya. Silahkan, that's part of democratic life. Tetapi dengan segala catatan, next, supaya nanti nggak dihabisin waktunya. Next saja. Next. Oke, saya langsung straight to the point. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada tren yang harus kita antisipasi terkait dengan konteks kualitas demokrasi. Upaya untuk menghadirkan kekuatan ekonomi tadi tampaknya juga, ya, to some extent tidak bisa dipersalahkan 100% kalau misal capaiannya tidak sesuai dengan harapan. Tetapi sebagai sebuah kekuatan populisme, ya itu cukup efektif, Pak. Saya agak unik itu mendengarkan kemarin ya, kita sudah naik level, alhamdulillah, ini adalah sejarah. Tadi disampaikan, kita masuk dalam upper middle income country. That's good news. Tetapi kalau misal kita lihat data, sebenarnya tidak terjadi akselerasi yang signifikan. Kalau misal kita menggunakan rujukan kategorisasi ya, middle income trap, bukan middle income trap, tapi kategori middle income country, tepatnya upper middle income country. Kalau misal tadi disampaikan Prof. Didin, di era Pak SBY itu terlihat itu lonjakan GNI per kapita dari 1080 US dollar di tahun 2004. Di 2014 melompat GNI per kapita kita karena kelas menengah kita, UMKM kita disupport betul, itu menjadi 3.600 something. Artinya terjadi berapa kali lipat itu pertumbuhan GNI per kapita. GNI per kapita tentu di sini banyak para pengusaha, banyak ekonom, tentu beda sama GDP. GDP gelembung kekuatan kue ekonomi kita. GNI per kapita dibagi dengan jumlah manusia. Seberapa kita kuat. To some extent kita bangga, kita anggota G20. Tapi kalau misal kemudian kita bagi kue itu dengan jumlah kepala, jauh kita dengan Malaysia, jauh kita apalagi dengan Singapura. Nah, dari 3.620-an ya di 2014, kemudian per hari ini praktis hanya naik 1.000. Dan itu pun terjadi percepatan di 1-2 tahun terakhir. Sebelumnya praktis belum sampai 1.000, di angka 4.500 something. Artinya apa? Ikhtiar yang diusahakan dengan segala tadi ya, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, to some extent belum signifikan, belum efektif. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini sebagai evaluasi ke depan, jangan terpukau dengan infrastruktur. Jangan terpukau dengan infrastruktur. Saya masih ingat betul tadi Mbak Bibip cerita waktu sekolah di master, saya dulu juga sama Pak. Waktu kuliah di master itu, saya masternya di pojok selatan dunia, di Adelaide, di South Australia. Ada beberapa dosen, orang Bangladesh, dia sebelumnya kerja di UN, di headquarter, di Manhattan. Tren yang ditemukan oleh bukan USAID, World Bank. Tren yang ditemukan oleh World Bank menegaskan bahwa politisi di tingkat lokal yang waktu itu banyak mengadopsi sistem desentralisasi yang dipromosikan oleh USAID, World Bank, IMF,
Yang mereka lakukan untuk mengkonsolidasikan kekuatan elektoral yang paling efektif, paling mudah, dan jangka pendek, karena mereka nggak pernah berpikir jangka panjang, adalah dengan pembangunan infrastruktur. Sesederhana itu. That's it. Barang terlihat, orang kemudian bisa menyaksikan, dipersepsikan itu sebagai sebuah pembangunan. Apakah itu hasil hutang? Wallahu a'lam. Faktanya hutang. Tadi disampaikan data hutang luar biasa. Pak, utang itu efektif, tetap produktif. Nah, itu Prof. Didin yang bisa menjawab itu. Tetapi tentu dengan kapasitas kekuatan ekonomi kita tadi, kita perlu bertanya kembali, how is our capability to pay the debt? Dengan kekuatan ekonomi tadi itu, kapasitas kita untuk membayar itu seberapa kuat? Karena toh tadi, presentasi yang optimis dari Pak Edi tadi, di endingnya juga terselip informasi bahwa kapasitas fiskal kita semakin sempit. That's the point. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sebuah evaluasi yang cukup serius. Adapun konteks demokrasi secara general, saya pikir ada beberapa poin di sini. Pertama, terjadi meningkatnya tendensi illiberal democracy. Di saat yang sama juga terjadi penguatan tren menguatnya electoral authoritarianism. Dalam konteks tertentu elektoral, demokrasi. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian mencermati bagaimana pembentukan koalisi kemarin, ada the invisible hand. Ada the invisible hand yang bermain di situ. Tangannya siapa, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Karena nanti diomongin implikasinya hukum. The invisible hand, itu terminologi paling mudah lah itu. Jangankan di koalisi, apa yang terjadi di Golkar kemarin adalah sebuah fakta dalam bahasa Jermannya di kampung saya, itu ceptawelo-welo. Bagaimana kekuatan itu mengkooptasi, dia bisa kemudian menggerakkan yang sudah berjasa, yang sudah menjalankan apa yang diperintahkan, tega loh, dipaksa begitu gitu. Ya beliau sih santai-santai aja, kita juga santai-santai aja, gitu aja repotnya, ya santai-santai aja. Next, tentang electoral, like tadi disampaikan Mbak Bibip, autocratic legalism, dan juga sebelumnya Mas, enggak sebelumnya, oh maaf, next, ya, saya tadi sampaikan electoral authoritarianism dan juga manipulation of election. Manipulation of election, apakah manipulasi itu sifatnya sistematis? Ini saya berretorika saja, makanya saya nggak bawa data kuantitatif. Urusannya panjang kalau datanya kuantitatif, datanya kualitatif. Banyak kejanggalan-kejanggalan di pemilu itu. Misalnya, bagaimana sebuah partai tidak memiliki calon presiden, tidak memiliki calon wakil presiden, kinerja menterinya di pemerintahan juga, ya oke lah dibilang jelek ya alhamdulillah masih berjalan gitu. Tapi bisa melakukan akselerasi, mendapatkan kekuatan elektoral yang tinggi. Itu rumusnya apa itu, Prof? Kotel effect? Gak ada kotel effect. Pak Prabowo itu mendapatkan suara 58%, luar biasa. Sedikit di bawah Presiden SBY. 58% itu something. Semua orang teman-teman survei banyak yang kaget. Tapi kenapa Gerindra dapatnya cuman 10%? Sementara ada yang nggak punya capres, nggak punya cawapres, menterinya ya oke lah, oke. Dapat tambahan suaranya, kursinya banyak sekali, Prof. Ya itulah hebatnya. Saya ini jangan-jangan omon-omon saja. Ini ada yang lebihin, operator yang luar biasa ini. Next, law enforcement politicization. Ini menjadi bagian dari catatan kemunduran demokrasi.
Ini yang kemudian ke depan akan membentuk new normal. Dan ini harus memunculkan kehati-hatian semua pihak. Yang ada suara kritis semakin melemah Bapak Ibu sekalian. Tadi itu, illiberal democracy. Next, illiberal democracy. Teman-teman media hanya bisa dihitung jari, berapa yang berani bersuara kritis. NGO juga semakin terbatas, siapa yang bersuara kritis. Forum profesor, doktor, berbagai kampus bersuara. Niatnya baik Prof, kemarin tuh Prof. Niatnya. Tapi ternyata juga dimanfaatkan aja itu sama sebagian kekuatan itu. Buktinya apa? Para profesor bergerak. Ada kekuatan politik, lihat profesor bergerak. Profesor bergerak tidak ada di sisi yang sini, pergerakan secara kekuatan di level parlementer secara memadai. Kalau dia merespon aspirasi, harusnya bergerak. Di level parlemen nggak ada. Mana pansus-pansus pemilu? Nggak ada. Lagi Prof, hati-hati dengan gimmick. Ini kebanyakan gimmick gitu. Centralization of power. Hati-hati. Tadi Mbak Bibi menyampaikan Undang-Undang Omnibus Law. Itu secara tidak langsung ada sejumlah otoritas kekuasaan di daerah yang ditarik. Urusan lingkungan, urusan otonomi, urusan investment, banyak yang ditarik. Sepertinya mereka mungkin nggak paham. Otoritasnya padahal dipangkas. To some extent, saya sebenarnya masih setuju Mbak. Ada beberapa sektor khusus ya, yang dilakukan sentralisasi. Dulu Pak, Bapak Ibu sekalian, di zaman Pak Harto ada seorang suami istri dari Amerika Serikat, dari Harvard. Dia datang waktu itu ke Indonesia menyampaikan tentang sebuah program yang kemudian diadopsi oleh pemerintahan Soeharto untuk meningkatkan kualitas Human Development Index. Waktu itu ditempelkan ke Bappenas, kemudian membentuk sebuah lembaga yang namanya BKKBN itu. Kemudian muncullah dulu zaman saya kecil, ada yang namanya SD Inpres. Saya produk SD Inpres. Di sektor pendidikan, di sektor kesehatan ada yang namanya puskesmas di desa-desa. 5 tahun, 10 tahun pasca kebijakan itu luar biasa. Human Development Index Indonesia mengalami akselerasi eksponensial. Kita per hari ini dalam ruang kekuasaan yang desentralistik, pendidikan, kesehatan diserahkan kepada daerah. Berapa persen pemerintah daerah yang care terhadap isu pendidikan, isu kesehatan? Nggak banyak Pak. Kalau misal bicara sentralisasi, ada bagusnya itu. Sektor yang fokus pada kualitas hidup manusia dilakukan sentralisasi. Tetapi dalam konteks ini, centralization of power, that's completely different. Apa yang terjadi? Tadi, autocratic legalism, judicial erosion. Terjadi erosi judicial. Udah mau habis Bu? Iya. Kita nggak terpikir bagaimana MK berlaku demikian. MK sudah selesai, tiba-tiba muncul putusan MA. Semuanya penuh dengan kejutan. MK yang semula dihujat oleh sebagian kalangan masyarakat, tiba-tiba menjadi, again, the new darling of the people. Ada erosi judicial yang cukup serius. Dan the last but not least, populist authoritarianism. Hati-hati. Hati-hati. Penjelasannya gimana? Secara literer, penjelasan saya tulis di materi. Contohnya apa ya? Saya pikir Bapak Ibu sekalian paham. Next. Media censorship and intimidation. Tadi saya sampaikan, praktis per hari ini saya apresiasi kepada keberanian teman-teman Tempo yang masih istiqomah, konsisten menyuarakan nalar kritis. Dan mohon bagi yang berkuasa, kritis bukan sebagai langkah destruktif. Kritis adalah bagian dari rasa memiliki. Sama, nanti rasa-rasanya dalam ruang yang terbatas itu, kritik juga semakin terbatas. Reconsolidating predatory oligarchy, shrinking civic space and crackdown of political opponents.
Nggak mudah Pak menjadi oponen, menjadi oposisi di Indonesia. Bisa-bisa partai di take over. Ada contohnya, mungkin. Ada partai besar, ada partai kecil. Partai berkaya itu gimana kabarnya itu? Di take over. Saya pikir akan dimanfaatkan. Di pemilu kemarin ada nggak? Nggak ada. Jadi diambil alih untuk apa? Untuk dihilangkan. Dan nggak mudah. Nggak mudah secara risiko politik dan tidak mudah juga karena masyarakat kita juga tidak memberikan ruang dan insentif yang memadai bagi kekuatan oposisi. Itulah kenapa kemudian PKS yang menteri satu, ya demi kemaslahatan umat, kami pertimbangkan sekali lagi, ya kita nggak bisa menyalahkan, karena insentifnya juga tidak memadai, dan risikonya jauh lebih besar. Maka wajar kalau partai-partai kelas menengah itu tidak siap dan tidak kuat berpuasa dari kekuasaan. Last but not least, saya tutup dengan pertanyaan ini. Next, Mas. Pertama, how to create good governance in the state of democratic regression. Dalam ruang seperti ini, bagaimana kemudian kita menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang transparan, yang akuntabel. Apakah masih memungkinkan? Per hari ini yang terjadi adalah menguatnya majoritarian presidentialism. Kim Plus sudah bersatu. Praktis PDIP juga per hari ini masih istikharah. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, kalau semua sudah masuk di pesawat, mau tinggal landas, gak usah tanya, pesawatnya Boeing atau private jet, itu urusan lain itu. Semua masuk pesawat, partai-partai sudah ada di situ, pemerintahan Prabowo Gibran sudah siap tinggal landas, tinggal nunggu PDIP. PDIP akan masuk nggak? Ingat, ini politik. Bahwa kalaupun PDIP tidak masuk di dalam pesawat, tetap tidak menutup kemungkinan PDIP tetap akan menitipkan bagasi-bagasinya. Apa itu? Negosiasi, kompromi, kepentingan kekuasaan. Bentuknya apa? Beragam. Bukan sekedar jabatan menteri, bukan sekedar jabatan dubes, tetapi juga political protection, legal protection, dan kepentingan-kepentingan strategis lainnya. Artinya apa? Ketika kemudian karakter majoritarian presidentialism itu menguat sedemikian rupa, jangan sampai kemudian muncul kekuatan yang justru akan mengarah pada karakter yang sifatnya totalitarian. Kalau totalitarian, maka good governance tidak akan tercipta. Karena nggak ada transparansi, nggak ada akuntabilitas, tidak ada pengawasan yang memadai. The last but not least, how to empower the meaningful or meaningless participation. Meaningful participation, kalau masyarakat kita semakin kuat literasinya, media semakin kritis, berikan masukan yang konstruktif. Saya minta yang konstruktif, bukan yang destruktif. Yang asal bunyi, asal ngantem pemerintah, enggak, itu udah enggak zaman itu. Berikan masukan yang konstruktif. Kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, saya pikir akan jauh lebih impactful. Kalau misal kemudian kita bisa melakukan perbaikan tanpa memaintain narasi pesimisme kita, kalau dalam bahasa Lee Kuan Yew, kita akan menjadi apa kata dia itu? Impactful and identifiable. Jadi recognizable dan identifiable. Tetapi semuanya bergantung pada kita, tergantung daya tahan kekuatan politik kita dan nalar kritis kita dalam membentuk struktur dan juga relasi kekuasaan ke depan. Saya tutup di situ, Bu. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.